sekalian, menarik sekali ya saya ikut mendengarkan dan mencatat share dari Bapak Ibu, Bruder, dengan Suster begitu terkait bagaimana kita memandang disabilitas, bagaimana gereja memandang disabilitas, dan bagaimana penerimaan gereja dan juga sekolah memandang anak-anak disabilitas ini. Menarik, ada yang kemudian terpikir oleh saya bahwa wah sebetulnya sudah terbuka ya gereja-gereja begitu, ada misa khusus, kemudian ada sekolah khusus begitu. Hanya saja memang ya, kenapa kok muncul hanya pada saat misa-misa khusus saja ya, yang anak-anak disabilitas ini ya, pada saat misa-misa biasa itu pada kemana ya ke mereka gitu ya. Jadi itu juga menjadi pertanyaan juga. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan gereja seperti ulang tahun gereja dan sebagainya, itu kok juga tidak muncul seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga terkait dengan pendidikan, bagaimana sekolah bisa untuk menerima mereka, bagaimana sekolah Katolik siap untuk melaksanakan pendidikan inklusi dan juga siap untuk mendampingi begitu. Karena pada kenyataannya juga saya juga sebetulnya mengalami juga Mbak Yayi gitu. Pada saat saya datang ke sekolah begitu, saya awalnya memang saya bertanya, oh ini sekolah inklusi ya, lalu dijawab, ya benar, tetapi hanya tertentu saja yang kami terima Bu begitu. Jadi berarti tetap memilih begitu, ada pilihan-pilihan yang mungkin karena sekolah-sekolah tersebut masih mungkin belum siap begitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, maka kita akan mendiskusikan terkait apa sih yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dilakukan bersama oleh institusi pendidikan Katolik supaya bisa lebih terbuka, agar lebih terbuka dan lebih inklusif begitu. Mari silahkan Bapak, Ibu, Bruder dan Suster, mari kita bisa sharing bersama terkait hal ini. Apa ya? Mbak, Ya. kita akan masih ada lagi 2 suster yang mau sharing. Oh ya, baik. Ya, kita akan beri waktu kepada mereka. Yeah. Oh ya, baik. Ya, Ya. yeah. Oh ya, ya, ya. Berarti ini Ya, ya. langsung ke ini ya, ke suster, Ya, tadi dua masih suster ada Suster begitu. Adriana dari Lampung dan Suster Oh ya, baik, baik. dari Wonosobo yang juga ingin berbagi juga pada malam hari ini. Oh Saya ya, kira Kak. Baik, kita harus baik. memberi waktu juga kepada mereka. Ya, Ya. mungkin bisa ditulis di dalam Maaf, chat juga ya. baik begitu. Ya. Maaf Mas Lili, Suster Adriani dari Medan, dari Karya Oh, dari Murni. Medan. Maafkan Suster. Maaf Suster. Oke. Oke, baik mungkin. Ya, terima Ya. kasih. Nanti yang jelas mohon nanti Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir supaya kemudian kita bisa membuat follow up secara tertulis begitu ya Mbak Elita ya. Kita bisa membuat itu daftar Ya, hadir ya, yang betul, betul disampaikan. Mas Rili. Ya, Betul, terima kasih. betul. Baik, mungkin Bapak Ibu suster bisa menuliskan di rekening yang disampaikan oleh Mbak Elita begitu. Dan kita di tengah kita sudah ada ya ini ada pertanyaan juga dari Bro Ave, apakah ada data sekolah yang telah menyelenggarakan diskusi supaya mempermudah keluarga-keluarga menyekolahkan anak mereka. Mungkin bisa dijawab Mbak Erlita atau Mbak Yayi mungkin. Monggo Mbak Yayi atau saya? Kayaknya sih kalau untuk sekolah negeri memang tadi ya harus, katakanlah kalau di Jogja itu keharusan. Tetapi kalau untuk sekolah-sekolah swasta Katolik memang terus terang saya juga belum punya data tentang itu. Mungkin itu justru menjadi PR kita bersama. Tapi Mas Didi, kayaknya yang perlu dicatat juga nanti dalam notulensi ini ada beberapa sudah ada kayak usulan-usulan yang terkait dengan Mbak Lita tadi yang kayaknya perlu dicatat juga nih. Mohon bantuannya untuk mencatat komentar-komentar yang ada di kolom komentar. Ya, Mbak. Baik. Suster Adriani sudah ada di ruang Zoom, Mas Lili. Baik, silakan Suster. Mbak Erlita, kita akan bergeser kepada Suster Adriani dan Suster Esther ya. Ya, silakan Mas Lili. Baik, terima kasih. Baik, Bruder, Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah bersama Mbak Yayi dan Mbak Erlita diajak untuk berbincang sharing di antara kita. Nah, di tengah kita juga sudah ada 2 pelaku dari pengelola Yayasan Lembaga Pendidikan Katolik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Maka saya memberikan waktu kepada Suster Adriani dari KSSY Karya Murni Medan dan kemudian Suster Esther dari
Dina Upakara Wonosobo. Silakan, Sister. Ya. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, kemudian kepada Suster Vincentia Haka Ya, yang betul. telah mengundang kami untuk ikut serta dalam pertemuan pada malam hari ini. Saya Suster Andriani dari Yayasan Karya Murni. Saat ini juga telah mengajak beberapa guru, orang tua, dan juga para suster untuk mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Kami Yayasan Karya Murni adalah yayasan yang mengelola pendidikan bagi teman-teman disabilitas netra atau difabel netra dan juga teman-teman tuli dan autis. Selama ini kami membuka sekolah dari tingkat TK, SLB tingkat TK sampai dengan SMP. SMA-nya kami berharap teman-teman yang dari SMP, SMA-nya lanjut ke sekolah-sekolah inklusi. Dan sejak 50 tahun yang lalu, sekolah kami yang adalah sekolah umum menerima teman-teman tunanetra bersekolah di sekolah inklusi yang ada di Medan, dan juga ada sekolah keuskupan yang ada di Ruteng Flores menerima anak-anak tunanetra di sekolah tersebut. Terakhir-terakhir ini ada juga menerima teman-teman tuli di sekolah inklusi, sekolah yang juga milik para suster KICCY. Kemudian sejalan dengan perkembangan waktu, ada juga teman-teman disabilitas daksa dan juga teman-teman autis ringan juga bersekolah di sekolah milik suster KICCY yang ada di Medan. Jadi menurut saya, gereja sebenarnya sudah lama membuka peluang dan itu mereka berikan, percayakan kepada sekolah-sekolah yang dikelola oleh para suster untuk menerima teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas yang bersekolah di tempat kami atau yang kami asuh di panti maupun di asrama adalah mereka yang dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, teman-teman yang bersekolah di sekolah inklusi ini, mereka bisa juga mengakses perguruan tinggi negeri seperti di Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Surabaya, Universitas Negeri Malang, dan beberapa universitas Katolik seperti Atmajaya, Jakarta, dan itu anak kami dari TK sampai SMP, kemudian lanjut ke SLB Pangudi Luhur, dan dari situ mereka kuliah di berbagai kampus. Dan saya melihat bahwa teman-teman disabilitas kalau diberikan peluang seluas-luasnya, mereka juga akan mampu berkembang seperti orang-orang pada umumnya. Yang kedua, beberapa tahun terakhir ini sekolah kami juga menerima teman-teman tuli untuk bersekolah di sekolah inklusi, tetapi anaknya sendiri yang tidak siap. Tahun lalu ada 5 orang yang sudah kami daftarkan. Terakhir mereka tidak siap dan akhirnya melanjutkan SMA-nya ke SMA LB. Ada beberapa orang lanjut di Pangudi Luhur Jakarta. Ada juga beberapa orang lagi lanjut di SMA LB yang ada di sekitar Kota Medan. Kemudian terkait dengan hal itu, maka penting sekali peran orang tua untuk memperjuangkan anaknya di sekolah-sekolah inklusi yang terdekat. Semua sekolah seharusnya wajib menerima disabilitas, tapi kita juga harus berpikir seperti contohnya anak tuli atau anak tunanetra belum bisa braille, langsung masuk ke sekolah inklusi. Itu kan tidak mungkin. Maka dia harus dididik di sekolah luar biasa terlebih dahulu, kemudian ke sekolah inklusi.
kami komitmennya sampai SMP saja. Kemudian SMA ke sekolah inklusi supaya mempersiapkan anak untuk masuk perguruan tinggi dan juga dunia kerja. Lalu kadang-kadang orang tua mungkin juga kurang ya. Kalau kami di Yayasan Karya Murni ini selalu memberi dukungan kepada orang tua berupa sosialisasi tentang apa itu pendidikan inklusi, apa itu pendidikan luar biasa, bagaimana kondisi anaknya, bahkan terakhir kami mengembangkan bahasa isyarat di sekolah kami yang tadinya tidak kami terapkan, hanya oral melalui beberapa metode yang kami terapkan. Terakhir, kami tidak boleh juga menutup mata karena isyarat itu adalah salah satu komunikasi yang harus diberikan kepada anak-anak untuk memperluas komunikasi dan juga pergaulannya secara sosial. Walaupun ada juga orang tua yang menentang bahwa jangan diberikan isyarat kepada anak kami. Nanti mereka berisyarat di sana-sini sehingga, nah ini kan kadang-kadang gengsi orang tua juga terhadap anaknya. Jadi menurut saya memang perjuangan itu tidak hanya gereja, tidak hanya sekolah, tetapi yang berperan besar sebenarnya adalah orang tua yang juga mengasuh, membimbing anaknya lebih banyak dibandingkan sekolah maupun gereja. Jadi kita harus bertanya juga, orang tua selama ini apa yang dilakukannya terhadap atau apa yang diperjuangkannya terhadap anak-anaknya. Jadi sekolah seperti kalau sekolah umum misalnya di sekolah-sekolah kita juga harus mempersiapkan sungguh ya. Seperti tadi saya katakan kalau tunanetra belum bisa braille, nggak mungkin bisa di sekolah inklusi. Siapa yang mengajari di sekolah inklusi? Sementara coba kita tunjukkan atau lihat di Indonesia ini, di negara kita yang tercinta ini, di manakah sekolah inklusi yang sudah sangat lengkap, baik dari tenaganya, medianya, sehingga bisa membantu semua anak-anak disabilitas berada di sekolah inklusi tersebut. Yang berikut seperti teman-teman tuli. Apakah bisa teman-teman tuli yang belum memiliki bahasa bisa masuk sekolah inklusi? Nah, itu juga kita lihat. Itu tentu, walaupun ada yang mengatakan harus menerima semua, boleh menerima semua. Tetapi seperti kata Bruder tadi, apakah sekedar menerima? Apakah mereka, karena teman-teman tuli ini kan hanya tuli saja. Kemampuan intelektualnya sama dengan anak umum, bahkan lebih dari anak-anak pada umumnya. Jadi dia harus dibantu dulu di sekolah luar biasa, kemudian dilanjutkan ke sekolah inklusi. Gereja saya pikir juga tidak menutup mata kalau kita semua juga berjuang bersama-sama. Dari manapun kita berada, dimanapun kita berada, dari golongan mana, kita berjuang bersama. Mungkin nanti kita akan bicara bersama apa yang kita lakukan sebagai gereja untuk membantu teman-teman disabilitas. Nah, kami di Karya Murni bahkan memperjuangkan juga teman-teman yang kusta untuk memiliki pekerjaan. Kita bekerja sama dengan beberapa LSM, kemudian teman-teman disabilitas diberi pelatihan untuk manajemen produksi, pelatihan bagaimana mereka bisa menyambung hidupnya, bekerja sama dengan beberapa perusahaan, sehingga teman-teman disabilitas kami ada yang bekerja di Santika Hotel, ada yang bekerja di beberapa hotel Grand Mercure yang ada di Medan, kemudian di beberapa perusahaan yang kami menjalin kerjasama, perusahaan listrik, kemudian juga Catholic Center yang ada di Medan. Jadi sudah banyak juga sebenarnya sekolah yang juga menerima teman-teman disabilitas, kemudian juga beberapa juga perusahaan yang, tapi kita memang harus berjuang bersama. Kami bersama orang tua, beberapa LSM juga berjuang dengan beberapa pemerintah Kota Medan juga ikut berjuang untuk memberi peluang pekerjaan dan pendidikan kepada teman-teman disabilitas, kendati ada juga memang sekolah yang belum siap menerima karena keterbatasan tenaga, mereka tidak tahu berbuat apa ketika ada disabilitas di sana. Jadi menurut saya perjuangan bersama itu sangat penting dan kita berjalan bersama supaya
teman-teman disabilitas ini semakin berkembang dan semakin memaknai hidupnya dengan lebih baik. Itu yang bisa kami sharingkan. Terima kasih. Perhatian corner itu. Baik, terima kasih Suster. Saya kira sering Suster Adriana menggambarkan kepada kita bahwa ternyata sangat kompleks ya. Kemudian ketika kita memang berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman berkebutuhan khusus, maka kita tidak hanya menyelesaikan itu pada wilayah di dalam kelas, tetapi bagaimana kita membangun ekosistem, baik keluarga, baik pemerintah, dan sebagainya. Kita bisa memastikan bahwa ekosistem itu berjalan dengan baik. Dan saya kira undangan tadi dari Suster jelas bahwa ya kalau kemudian kita sepakat bahwa ada perjuangan ini yang kita perjuangkan bersama, maka ya mari bergerak bersama, kira-kira begitu, Suster. Dan apa yang kemudian bisa kita lakukan ke depan bersama-sama. Baik, terima kasih Suster Adriana sharing dari Karya Muni Medan, saya kira luar biasa sekali. Sekarang kita akan mengundang yang kedua, Suster Esther dari PMY Dena Upakara. Silakan Suster. Ya. Selamat malam saudara-saudara. Saya mau menyapa dulu Suster Andriani. Kita nggak ketemu di Medan, ketemu di sini. Selamat malam Suster. Juga Bu Erlita. Bu Erlita, saya Pangkleng. Sudah lama nggak ketemu. Ya, Suster. Ya. Baik, saya mau menambahkan sharingnya di dalam forum ini. Saya kebetulan diberi tugas sebagai kepala sekolah di SLB Dena Upakara yang menangani khusus anak-anak tunarungu. Saya mau aksen dulu tentang kalau kita bicara di dunia pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus ya, di situ di chat saya membaca di garis bawah ada 3 istilah: disabilitas, difabel, dan ABK ya. Sebetulnya kita semua itu juga termasuk berkebutuhan khusus karena semua orang itu unik. Nah, keunikan itu maka kita punya kebutuhan khusus. Nah, ini paradigma yang harus kita pahami bahwa kebutuhan khusus itu tidak hanya label untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga berkebutuhan khusus. Lalu yang berikut disabilitas. Disabilitas itu kadang-kadang untuk anak-anak yang mengalami perbedaan ya, sebetulnya justru tadi saya suka ada yang mengatakan anak yang istimewa. Tadi ada ibu yang punya anak, ternyata punya keistimewaan. Nah itu lebih positif kita sampaikan. Kalau disabilitas itu kan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas. Padahal sebetulnya mereka punya kebutuhan khusus. Bisa, kalau tadi disampaikan Suster Andriani bahwa kalau kita memberi wadah, memberi tempat yang pas, mendampingi secara pas, mereka berdaya. Mereka berkebutuhan khusus, punya ability. Ya, jadi kalau mendengar disabilitas itu kadang-kadang justru menyakitkan mereka. Maka yang sering digunakan difabel. Nah, difabel itu lebih ketidakmampuan untuk mengakses hak-hak seseorang seperti orang lain. Nah, itu maka lebih digunakan di gereja menggunakan difabel gitu ya. Nah, itu memang tidak semua saudara-saudari kita yang difabel itu memang bisa mengakses haknya. Itu realitas. Maka paradigma inklusi itu memang ideal untuk memberi wadah mereka dalam berbagai hal. Di dunia pendidikan pun lalu pemerintah mendorong sekolah-sekolah inklusi untuk sekarang mulai diimplementasikan. Hanya tadi benar bahwa disampaikan Suster Andriani realitasnya, dan Buder siapa tadi Buder juga menyampaikan paradigmanya bagus ya. Katolik sendiri itu, istilah Katolik sendiri itu kan sebetulnya merangkul semua. Katolik sendiri sebetulnya istilah inklusi. Jadi kalau Katolik itu tidak inklusi itu bukan Katolik itu. Nah, hanya masalahnya yang terjadi sistemnya itu belum siap.
sistem pendidikan di Indonesia itu ya kadang-kadang lalu menjadi label. Karena apa? Karena banyak yang harus dipenuhi dalam sekolah inklusi itu. Indeksnya banyak sekali. Nah, salah satunya aksesibilitas yang tadi sudah disampaikan Buder, untuk sarana prasarananya, lalu tenaga pendampingnya, paling tidak harus ada ortopedagognya. Kalau tidak siap, akhirnya apa? Dampaknya juga ini saya rasakan sebagai kepala sekolah. Tahun ini jumlah siswa kami menurun. Yang sungguh-sungguh murni sejak kecil itu satu, kami menerima satu. Yang lain itu pindahan-pindahan. Pindahan-pindahan dari sekolah inklusi itu tadi yang misalkan lulus SD. Di tempat kami levelnya TK. Juga komunikasinya sangat kurang karena apa? Karena tidak siap dalam proses pendampingannya. Lalu itu juga menjadi masalah untuk kami untuk bagaimana proses pendampingan anak-anak yang pindahan ini. Nah, ini tadi maka Suster Andriani tadi mengatakan solusinya ya di SLB dulu kalau memang belum siap. Memang idealnya mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi kalau memang sudah siap mungkin SLB nggak ada lagi. Karena sudah inklusi itu sudah siap. Hanya ya sekarang bagaimana SLB berperan dalam proses implementasi inklusi ini, pendidikan inklusi ini yang saya lakukan, kami terbuka terhadap pemerintah dalam hal ini kabupaten yang membentuk unit layanan disabilitas yang kadang mengundang kami sebagai narasumber untuk memberi input bagaimana di sekolah-sekolah inklusi itu. Jadi fungsinya SLB menjadi sumber ilmu. Kami juga ya panggilan. Oke, kami datang, kami layani, kami mendampingi para guru di sana untuk memberi ya input-input tentang dunia kebutuhan khusus sehingga membantu mereka untuk paling tidak paham bagaimana menangani. Ya, itu yang terjadi dalam dunia pelayanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di Dena Upakara sendiri sama tadi yang diserengkan oleh Bruder, kami tidak hanya memberi ilmu secara akademis, tapi juga vokasionalnya supaya mereka pun siap. Tapi kami hanya sampai SMP lalu kita memberi vokasi ada tata boga, tata busana, tata rias. Lalu setelah itu mereka bisa mengakses ke SMA negeri, SMK, ada yang melanjutkan kuliah, begitu. Jadi kita dampingi pondasinya supaya mentalnya kuat untuk berintegrasi, berinklusi ke sekolah-sekolah yang umum, reguler. Kalau tentang gereja di sini, di mana saya berada di Wonosobo, kami sudah, ya Romo sudah terbuka juga tiap kali bisa ya sarananya memang karena Wonosobo itu masih oral ya, masih belum mengimplementasikan bilingual, ada isyarat. Jadi sarprasnya pakai teks gitu kalau bisa. Untuk ke depan ya pasti seperti Suster Andriani kita akan juga mulai bilingual begitu. Juga Romo memberi kesempatan pada anak-anak kami untuk terlibat dalam mesinar ya, pelayanan sebagai mesinar. Itu juga merupakan akses untuk anak-anak untuk berpartisipasi. Nah, salah satu indeks inklusi itu adalah melibatkan anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi. Kayak gereja perdana itu ya. Jadi intinya Katolik itu merangkul semua. Katolik itu inklusi. Kalau tidak inklusi ya bukan Katolik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu untuk diskusi lagi. Saya kembalikan pada Mas Lili, monggo. Baik, terima kasih Suster atas paparan diskusinya. Baik, saya kira kita punya waktu yang kira-kira 20 menit untuk
mungkin masih ada pertanyaan atau tanggapan atau sharing atau silakan waktu dan tempat saya serahkan kepada Suster dan Bapak Ibu semuanya. Ya, menanggapi dari Suster Esther dan Suster Adriana tadi, silakan. Tentang akreditasi saya tapi aturan mendapatkan SIM, aturan dari SIM itu silakan Pak Halomuan ya. Iya kebijakan Ibu Mas. Ibu Mas. Iya Ibu, maaf Oke. maaf. Iya, selamat malam Pastor, Suster, suara saya kedengaran ya? Malam Ibu. Pastor, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya Ibu Halomuan Borusi Mamora. Saya asalnya dari Sintang, Kalimantan Barat. Saya tugasnya mengajar seorang guru di SMA Pancastia. Kebetulan saya anak buahnya Romo Petrus Juli. Jadi di sini beberapa saya ingin men-sharingkan tentang pendidikan inklusif. Saya kebetulan mendapatkan kesempatan kemarin ikut kegiatan tentang GPK pendidikan inklusif. Di sekolah kami ada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada sekitar 4 orang. Ini saya sharing ya, Pastor, Bapak Ibu. Jadi untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang perlu tenaga yang ekstra, kesabaran yang luar biasa begitu. Kebetulan saya juga ini mengajar di kelas yang ada anak berkebutuhan khusus. Nah, mendengar dari beberapa pertanyaan tadi di awal sekali ada yang bertanya bagaimana sekolah itu bisa inklusi dan sebagainya. Nah, berangkat dari itu pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan itu kami ini sharing ya, sekolah kami kenapa sekolah yang inklusi itu hanya ada di sekolah-sekolah yang negeri dan mereka diwajibkan inklusi begitu kan, kemungkinan mereka memang punya aturannya sendiri untuk sekolah negeri. Nah, kenapa kami SMA kami swasta bisa inklusi? Yang saya tahu itu kami bisa menjadi sekolah inklusi itu dapatnya dari data Dapodik. Data Dapodik yang ada menyatakan ada datanya kalau anak itu ada yang berkebutuhan khusus gitu. Awalnya itu hanya satu seperti disampaikan Romo tadi di awal. Terus berangkat dari situ terdata dia di Dapodik, ternyata dia sekolah kami masuklah menjadi sekolah inklusi. Setelah itu saya mendapatkan informasi dari Romo adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan GPK guru pendidikan khusus yang didapatkan dari tadi data pokok pendidikan itu yang ada anak berkebutuhan khususnya. Nah, begitu. Tapi sebelum sekolah mendapatkan surat edaran itu, sebelum-sebelumnya SMA sekolah kami itu memang sudah secara tidak langsung sudah memang inklusi karena biasanya setiap tahun itu memang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus baik secara fisiknya, mentalnya begitu. Hanya saja baru kesempatan kali ini kami diberikan pelatihan bagaimana sih sebenarnya caranya menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Apakah anak yang kebutuhan khusus itu bisa masuk ke sekolah yang memang benar-benar anak-anaknya normal-normal semua, dan ternyata anak-anak yang memang berkebutuhan khusus itu bisa masuk untuk belajar di sekolah pada umumnya yang kalau kita bisa katakan itu adalah sekolah anak-anak yang normal lah begitu. Nah, seperti itu sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki kesempatan yang sama untuk belajar bersama teman-temannya yang dikatakan normal begitu. Terus untuk bagaimana apakah kurikulumnya bisa masuk ke dalam
pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus. Banyak pertanyaan, apakah bisa? Bagaimana dengan kurikulum yang berubah-ubah begitu kan? Apakah anak-anak berkebutuhan khusus bisa juga masuk ke kurikulum misalnya K13 atau kurikulum Merdeka? Dan ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa menerima dari kurikulum yang memang disediakan di sekolah. Hanya saja untuk pemberian pelajarannya secara kognitif itu disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Contoh kayak seperti yang Romo sampaikan tadi, ada satu anak yang namanya Aldo, dia itu kesulitan untuk mengontrol emosinya. Jadi ketika dia menemukan hambatannya, dia tidak suka, dia akan marah, dia akan ngamuk di dalam kelas, tapi dia tidak mengganggu teman-temannya seperti itu. Kemudian dia akan menyakiti dirinya sendiri, bisa menyongkel matanya begini, entah itu pakai tangan atau pakai pulpen atau pakai pensil, apapun benda yang dia temukan, dia itu digunakan untuk menyakitinya. Kemudian kalau panas, dia akan marah-marah. Pokoknya dia marah sampai panasnya itu menurut dia hilang. Jadi kalau di dalam kelas untuk penanganannya kami orang tuanya yang menyediakan kipas khusus seperti itu. Orang tuanya menyediakan kipas khusus. Jadi kalau misalnya si anaknya marah, kipasnya bisa dihidupkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penanganannya yang lain, si Aldo ini belajarnya senang. Belajar itu menggambar, apapun disampaikan dalam bentuk gambar. Jadi ketika belajar di dalam kelas masih bisa tertangani oleh guru-guru yang masuk ke dalam begitu. Hanya saja kemarin yang saya sayangkan terlambat mendapatkan pelatihan kayak gitu, terlambat saya sebagai guru juga terlambat sadar, oh seperti ini cara yang tepat menyusun proses pembelajarannya itu seperti apa begitu. Hanya sesuai dengan gejala-gejala yang tampak, kalau dia marah, oh ya udah kita biarkan dia keluar kelas dulu, hanya sampai sebatas di situ saja yang tampak mata, tanpa tahu kita harus bagaimana cara menggali potensinya, karena dia juga perlu punya kesempatan belajar yang sama begitu. Kemudian Baik, terima kasih. dari ya. dari ya, kepanjangan ya Pak. Iya. Tidak apa-apa Ya, jadi dari kami untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya dia rabun jauh, kami usahakan dia posisi duduknya, terus kalau misalnya yang dia terhalang di pendengarannya, ketika mengajar bisa lebih bervariasi seperti itu. Itu untuk yang penanganan lebih awalnya, karena kadang kami juga menemukan anak ini hambatannya sudah berjalan dulu sekolahnya, baru hambatannya baru ketemu kayak gitu, baru sadar, karena biasanya ada orang tua yang tidak seperti yang tadi ada Ibu sampaikan tadi yang di awal setelah Romo, orang tua tidak tidak memberitahu, sudah sekolah dulu baru kita tahu hambatan apa. Cuma paling terkendalanya di situ. Ya, terima Begitu, kasih, Pak. Mbak. Ya. Terima kasih, Bu Halomuan. Ya, kita akan lanjut kepada, saya akan memanggil kembali Mbak Erlita. Halo, Mbak Erlita. Halo, ya Terima Mas kasih Willy. Bu Halomuan. Mungkin bisa kita kembali, mungkin tadi ada satu yang ingin Mbak Erlita tanyakan juga. Silakan, Mbak. Ya. Oh iya. Baik, terima kasih Mas Willy terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi semuanya ya, sangat menarik. Maka pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang dapat dikembangkan atau dilakukan bersama oleh institusi pendidikan Katolik supaya lebih terbuka dan inklusif begitu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dikembangkan dan dilakukan bersama-sama? Jadi supaya nanti institusi pendidikan Katolik ini juga menjadi lebih terbuka begitu dan lebih inklusif. Karena tadi diceritakan ya Mas Lili sebetulnya sudah yang berusaha untuk menerima dan sebagainya. Tetapi mungkin kita perlu langkah-langkah yang lebih nyata seperti itu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Itu Mas Lili. Monggo silahkan. Ini sudah ada yang angkat tangan ini, Mbak. Ibu Oh atau suster iya. ini? Oh ini Ibu Paulina, atau ya. suster ya? Ya. Ya. Silahkan Ibu atau suster Paulina. Ya. Selamat malam, saya cuman ibu rumah tangga. Oh siap Ibu. Ya. Itu foto produk. Mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Erlita. Oh. Ya, silakan.
Saya bukan, maaf saya terlambat bergabung. Tadi ikut gabungnya lewat komputer. Kalau komputer tuh saya nggak bisa, nggak ada mic, nggak ada video. Nah ini makanya saya baru join ke handphone. Em, saya cuma mau menambahkan yang tadi Ibu siapa tadi Boru yang Ya. sebelumnya itu. Saya sangat sedih. Saya adalah ibu dari anak special need. Sekarang umur 23 tahun, 21 tahun. Dia di mana pada saat mencari sekolah dulu itu kesulitan sekali untuk sekolah Katolik. Dan ternyata sampai saat ini pun sekolah Katolik yang inklusi itu saya nggak tahu ada di mana. Sedangkan sekolah waktu psikolog itu mengatakan, iya Bu, anak ini sudah siap untuk masuk sekolah inklusi, saya sangat kesulitan. Apalagi mencari sekolah yang tidak boleh bilingual karena dia mengalami global global delay dan speech delay termasuk speech delay gitu. Jadi karena speech delay dia harus berbahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia bahasa ibu dulu. Nggak boleh pakai bahasa Inggris. Mencari sekolah yang tidak bilingual itu susah dan mau mencari masuk sekolah Katolik itu juga susahnya setengah mati ditolak sana sini. Sampai Baik. akhirnya masuk di suami waktu itu ada teman kantornya yang anaknya TK-nya tuh di rumah di garasi rumah orang. Gurunya dari negeri, gaji dari pemerintah, tapi tempat itu garasi rumah orang itu. Nah, untungnya lagu-lagu doa itu bukan lagu Muslim ya, lagunya nadanya masih ke barat-baratan. Anak saya kan tangannya dikatupkan. Itu sama gurunya itu tangannya diusapkan ke mukanya. Itu kan kalau cara Muslim berdoa selesai begitu. Ya. Nah, anak saya itu yang lambat berpikir masuk, tapi begitu dia ingat, dia akan ingat selamanya. Dan itu kan cara salah. Saya berjuang untuk cari sekolah Katolik itu setengah mati, dibuang-buang. Tapi kalau sekolah Islam, sekolah Kristen, itu mereka tuh sudah inklusi, mereka bisa menerima. Dan sekolah Islam itu banyak sekali. Cuman saya nggak mau anak saya harus pakai baju koko di hari Jumat. Terus akhirnya ya masuk sekolah yang di jauh dari rumah saya tinggal di Cibubur, sekolah di Kalibata, naik kendaraan umum, terus habis itu waktu ada masalah dengan pembangunan halte busway di UKI itu perjalanan 2 jam ke sekolah, jadi dia udah BT duluan, masuklah di sekitar sini sekolah Kristen. Nah, itu saya berjuang lagi untuk pindah sekolah ke TKB karena psikolog bilang, Bu, kalau bisa dipindah karena masuk sekolah inklusi tujuannya anak itu mengikuti pola tingkah laku yang benar, bukan malah niru yang salah karena di dalam sekolah situ ada memang anak yang ditunggu oleh babysitternya pada saat istirahat harusnya makan sendiri dia disuapin. Anak saya melihat dan itu tidak di psikolog bilang itu bisa meniru anak saya. Lalu terlalu akademiknya terlalu tinggi. Jadi keteteran dan saya melakukan kesalahan di mana saya nge-push dia untuk menyelesaikan tugas matematika padahal anak saya itu lemah dengan matematika. Pindah itu ke TKB itu kepinginnya masuk sekolah Katolik. Tetap aja nggak bisa. Lalu ya udah TKB masuk ke sekolah yang bisa 5 agama. Lalu SD-nya itu diterima di sekolah umum yang sekolah umum tapi guru-gurunya itu Muslim semua kecuali saat itu guru agama Katoliknya merangkap psikolog namun sudah meninggal pada akhirnya melahirkan meninggal psikolognya berganti dengan Muslim dan itu dan sekolah umum itu menerima sekali gitu loh kondisi anak saya dan di situ saya tahu bedanya ketahanan soal dan pemahaman. Baik Ibu, sepertinya kita sudah bisa menangkap pesan Ibu. Kita akan mendengarkan dari rekan yang lainnya mungkin mau menyampaikan apa persoalan yang tadi harapan pada gereja seperti apa. Terima kasih Bu Paulina. Ya. Iya, kita lanjutkan kepada selanjutnya.
Baik. Iya, terima kasih Bu Paulina. Silakan yang lain. Ini tadi ada yang mengirim pesan Mas Lili, Bu Tuti Mbak begitu. Elita. Institusi atau Ya, gereja mengumpulkan data begitu. Berarti ya, mengumpulkan data-data ABK begitu ya Mas ya? ya. Bukti ya. Oke. Ya, Mengumpulkan data ABK dan lembaga pendidikan yang bisa merespon itu, saya kira Mbak. Kita ya, mencoba membuat vokal point seperti itu. Ya. ya, betul. Nah, mungkin Suster, Bruder, Romo, Bapak Ibu yang juga ingin memberikan apa namanya tanggapan apa yang perlu kita upayakan begitu dari sekolah-sekolah institusi pendidikan Katolik begitu supaya lebih terbuka dan inklusif. Silakan. Gitu. Mungkin saya, Bu Iya, Erlita, ya, Suster. Iya. mungkin untuk tahap awal sosialisasi tentang paradigma inklusi itu perlu dilakukan dulu untuk gereja. Dalam hal paradigma inklusi di bidang pendidikan, lebih-lebih keterbukaan untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, itu mungkin perlu disosialisasikan dulu apa hak-hak mereka. Lalu juga karena sekarang gereja pun juga harus terbuka untuk berkaitan dengan aksesibilitasnya. Misalkan kalau nanti di data ternyata umat itu juga banyak yang tunarungu yang butuh akses isyarat. Nah, itu aksesibilitas itu juga harus disediakan di gereja. Lalu juga kalau ada umat yang tunanetra, lalu aksesibilitas toilet untuk jalan itu pun juga harus dirumahkan untuk melayani mereka. Nah, ini mungkin paradigma inklusinya itu yang perlu disosialisasikan dulu. Itu menurut saya. Begitu Bu Elita. Oke, baik. Terima kasih Suster Esther. Berarti ya memang konsepnya terlebih dahulu begitu harus dipahamkan begitu apa itu tentang inklusi begitu ya Suster ya. Kemudian ini ada masukan juga dari Romo Petrus. Ini Romo ya Mas ya, Romo Petrus Juli perlu memberi rekomendasi ke Komdik KWI. Wah, MNPK. ya Romo. Ya. Habis ini tadi kami rasan-rasan saya Mbak dan Mbak Yayi tadi rasan-rasan kayaknya kita perlu buat rekomendasi kepada gereja deh gitu. Iya, betul. Iya. Ya. Ya, betul. Rekomendasinya seperti itu. Bisa harus Ya. rekomendasi dari atas Betul. begitu. Betul. Ya, lalu disosialisasikan di gereja, Bu Tuti juga menyampaikan demikian. Begitu Mas Lili. Mungkin ada Ya. yang lagi nggih Ini atau masih ada monggo beberapa apa sepertinya ada yang mau juga raise hand. Oh iya. Bu Patricia ya. Silakan Bu Patricia. Ya, terima kasih Bu Brigita. Izin kembali sumbang sarannya. Yang pertama yang saya pikir juga perlu di redline adalah dengan atau tanpa adanya ABK, sekolah itu memang seharusnya berjalan secara inklusi. Begitu juga dengan gereja, gitu kan? Karena kalau dikatakan inklusi, kok fokusnya hanya peserta didik berkebutuhan khusus atau warga gereja berkebutuhan khusus, berarti kalau tidak ada yang berkebutuhan khusus, tidak perlu inklusi, gitu kan? Nah, itu yang saya pikir harus dulu disamakan persepsinya. Kenapa ini saya rasakan perlu disamakan? Karena dengan adanya kesalahpahaman tentang pendidikan inklusi, sehingga di luar sana muncul istilah ada anak inklusi, ada guru inklusi, gitu kan? Ada ruang inklusi yang akhirnya semakin mengaburkan pemahaman tentang inklusi sendiri. Nah, jadi ini memang PR yang paling besar. Tapi sisi positifnya adalah bukan hanya gereja Katolik yang belum paham ini. Karena ketika saya melakukan sosialisasi sampai ke Dinas Pendidikan Solo beberapa minggu yang lalu pun, bahkan sampai ke pejabat tataran atas pun mereka ternyata belum paham tentang apa pendidikan inklusi yang sesungguhnya. Jadi PR bersama ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Patricia. Berarti memang sosialisasi dan edukasi tidak hanya
ke bawah ke yang pelaksana lapangan, tetapi juga ke atas juga ya Bu Patricia ya, untuk pemangku kebijakan untuk yang berada di orang-orang yang membuat konsep begitu, untuk membuat sebuah kebijakan itu juga kita sebagai praktisi yang pelaksana lapangan juga perlu untuk mensosialisasikan seperti ini loh keadaannya di bawah ini seperti ini begitu ya, kok di bawah ya, di lapangan tuh seperti ini begitu, sehingga mereka yang mengolah atau mengelola kebijakan juga jadi lebih paham dan bisa menerapkan inklusi sesuai dengan konsep yang sebenarnya begitu ya Bu Patricia. Baik, terima kasih Bu Patricia. Mas Li masih ada waktu. Oh, ada Suster Esther ingin berpendapat kembali, silahkan Suster. Baik, saya setuju dengan Ibu Patricia bahwa inklusi itu sebetulnya roh ya, roh yang harus dihidupi. Meskipun semua indeks itu terpenuhi, Satpras terpenuhi, lalu tenaga pendampingan terpenuhi, tetapi kalau roh inklusinya itu tidak dihidupi, juga tetap tidak akan terjadi itu inklusi. Jadi memang inklusi itu roh. Yang itu saja saya menggarisbawahi. Terima kasih. Terima kasih Suster Esther, luar biasa ya. Jadi memang harus itu roh gitu ya, harus dari diri juga ya, harus juga berangkat dari memang kesadaran yang paling dalam juga terkait inklusi ini begitu. Terima kasih inspirasinya Suster. Mas Lili, monggo, apakah masih ada waktu atau saya kembalikan ke Mas Lili? Mas masih mute. Mas Lili masih mute. Mohon maaf. Ya, Ya, ya. saya soalnya sedang di luar, takutnya suara-suara masuk tidak jelas nanti. Ya. Baik. Saya kira karena waktu, jadi kita pukul 8, begitu tadi kita sudah mulai pukul 6, on time, dan kita juga ingin mengakhiri on time. Tetapi saya kira saya ingin memanen banyak hal dari malam ini. Yang pertama, saya ingin memanen kehadiran Anda semua. Jadi saya ingin supaya Romo, Bruder, Suster bisa mengisi link yang sudah kami sampaikan, supaya kemudian kita bisa memfollow up. Saya, kemudian Mbak Yayi, kemudian Sur Vincentia, Mbak Erlita bisa memfollow up kebersamaan kita pada malam hari ya Mbak Erlita ya. Kita bisa memfollow up kontak-kontak mereka, itu yang pertama, jadi mohon diisi. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada Anda semua untuk mengisi di chat room. Nah, silakan Anda menulis satu hal yang bisa dilakukan gereja kita, satu hal real yang bisa dilakukan gereja kita untuk adik-adik kita inklusi. Silakan Anda menuliskan satu kalimat atau satu kata, satu dua kata yang bisa kita lakukan, satu dua kata real yang bisa kita lakukan untuk adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Silakan Anda ketik di chat room, silakan. Boleh menulis di chat room, silakan. Gereja merangkul, terima kasih Bu Tuti. Ya, aksesibilitas, terima kasih Mas Adi di Banjarnegara, tadi Bu Tuti Salatiga. Apalagi silakan, Romo, Bruder, Suster untuk menulis di situ. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Retno. Ya, Gereja Inklusif, Pak Edipin, Siombing, terima kasih. Ibu Patricia, kebersamaan, terima kasih sekali. Suster Yovita, Gereja Sumangkul, melakukan realisasi. Nah, ini menarik ini. Ya. Komitmen kita semua. Terima kasih Pak Ginting. Ya. Silahkan, masih ada banyak sekali. Lucia, terima kasih. Gereja Mendukung Inklusi. Ibu Clara Sidarta bersinergi. Baik, terima kasih. Ya. Kedepannya gereja semakin melek kepada anak difabel. Suster Adriani, terima kasih sekali. Ini nanti jadi kesempatan kita untuk merumuskan rekomendasi jadi ini. Apa yang Anda tulis menjadi bahan kita untuk merumuskan rekomendasi. Siap, Suster Vincentia, kita berjuang bersama. Masih ada, silakan yang lain untuk menulis. Ya. Gereja harus memahami inklusi dan menerima difabel, kebersamaan dan bisa merangkul. Terima kasih Bu Sisilia dari TK Karitas Surabaya. Ya, baik. Aksesibilitas dan membangun kolaborasi. Suster Kalista, terima kasih Suster, lama tidak bertemu Suster Kalista. Gereja peduli akan keberadaan mereka sebagai manusia yang unik. Suster Katarina, terima kasih. Ya,
Gereja bisa Yang membuka menonton. ruang seluas-luasnya untuk inklusi. Terima kasih Bu Rusti Ayu. Apa? Ya. Bu Susi dari Karyamuni, gereja menyediakan akses layanan bagi disabilitas. Baik, terima kasih. Oke. Silakan, masih ada yang lain yang menulis? Harus ada kebijakan KWI, Pak Sebastian Hanu. Terima kasih sekali. Kita coba dorong bersama, ya. Semoga lewat perjumpaan malam hari ini kita bisa mendorong ke sana. Ini kayaknya nanti harus diundang Bapak Uskup yang di Komisi Pendidikan, Mas Lili. Kayaknya begitu, Suster. Jadi kita mengundang Bapak Uskup, Suster. Ya. Iya, kerjasama semua pihak. Baik, masih ada, masih bisa Anda tulis di situ sembari menulis. Mas Lili, sembari menulis mungkin bisa membuka ruang itunya dengan apa namanya supaya kita bisa foto bersama sehingga nanti tidak membutuhkan waktu lagi untuk foto bareng. Sembari menulis, sembari foto. Mas Adi ada di sini. Silakan Mas Adi. Baik, silakan kita membuatkan bisa memfoto bersama. Mas Adi silakan. Bapak Ibu silakan Suster untuk membuka kamera. Kita akan berfoto bersama. Baik, mari buka fotonya. Ya, ada 4 page. Halaman pertama, senyumnya. Oke, halaman kedua. Ya, halaman ketiga. Halaman terakhir. Suster Esther ada satu mungkin tanda dari untuk sekolah inklusi itu apa ya, Suster? Tandanya seperti apakah ya, Suster ya? Simbol, Suster. Apa simbolnya ya, Suster ya? Simbol itu kan berarti harus tanda. Sebetulnya kalau menurut saya tangan biasanya, Suster. Apa itu tunjukkan sekolah inklusi itu loh, Suster? Kalau tadi inklusi itu kalau ya sudah tidak ada apa namanya pembulian, sudah menerima perbedaan itu inklusi. Oke, Suster. Terima kasih, Suster. Nah, kayaknya sudah ya, Mas Lili? Ya, sudah. Ibu sudah. Erlita, terima kasih sekali. Mas Adi sudah? Sudah ya? Baik. Baik. Sudah. Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu semuanya, saya rasa perjumpaan kita 2 jam ini sangat padat dan juga bernas di antara kita ya. Ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak hal yang kita temukan di sini, dan semoga bisa kita follow up. Tadi Suster Vincentia sudah gatal mengundang Bapak Uskup untuk kita keroyok bersama terkait kesadaran inklusi. Selanjutnya, sebagai penutup, waktu dan tempat saya akan kembali Suster Vincentia selaku koordinator sektor pendidikan untuk menutup perjumpaan malam hari ini dan mohon berkat nanti dari Romo juga. Silakan, Suster. Baik, teman-teman, Suster, Bapak, Ibu, dan Bruder, terima kasih banyak. Saya sendiri memang ketika Mas Lili mengadakan Suster Ayo itu saya merasa kok ini Laudato Si pendidikan sektor pendidikan kok malah ngurusin inklusi gitu, sekolah ABK kayak gitu, anak berkebutuhan khusus webinarnya gitu. Tapi ternyata setelah saya renungkan sama dengan yang tadi Romo Petrus Juli katakan gitu ya, bahwa Laudato Si itu bicara soal martabat gitu kan. Maka para suster, Bapak Ibu, saya kira nanti akan ada webinar kita selanjutnya menindaklanjuti tadi semua apa yang tadi kita perbincangkan bersama. Maka terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi dan kita menunggu webinar selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita adakan di dalam waktu tidak terlalu lama. Baik, kita akan tutup. Saya minta tolong, Romo Petrus Juli masih ada? Romo? Sudah tidak adakah? Masih. Baik. Oh, Romo Petrus silakan doa penutup Romo, kemudian juga sekaligus berkat untuk kita. Sekali lagi terima kasih buat seluruh teman-teman dari manapun gitu ya, termasuk ada Bruder Efrem juga dari NTB gitu ya. Terima kasih Bruder untuk hadirnya dan semua teman-teman. Mari Mas Romo Petrus silakan tutup webinar kita dengan doa dan sekaligus berkat untuk kita semua supaya kita tetap kuat untuk berjuang. Terima kasih.
Suster, Bapak Ibu semua, Bruder, mari kita menutup rangkaian kegiatan Zoom webinar kita pada malam hari ini dengan doa penutup bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah menghadirkan kami semua di ruang Zoom ini untuk berdiskusi bersama terkait dengan sekolah inklusi atau apapun yang terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kami telah sharing bersama dan mendapat pemahaman serta materi yang telah disampaikan dari beberapa narasumber dan juga fasilitator dari Laudato Si Indonesia sektor pendidikan ini. Semoga pertemuan yang kami laksanakan pada malam hari ini memantik kami sekalian untuk berkontribusi secara positif dan nyata bagi anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus di dalam kehidupannya dan dapat membantu keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam mendapat akses layanan pendidikan bagi putra-putri mereka. Semoga kami sekalian sebagai anggota gereja, anggota masyarakat, terlebih anggota gereja universal yang secara khusus mendalami Laudato Si ini, Kau berikan kekuatan dan juga keterbukaan untuk anak-anak yang istimewa ini. Akhirnya pula ya Tuhan, segala hal baik yang telah kami lakukan, yang telah kami percakapkan pada malam hari ini, semoga dapat menghasilkan buah yang berlimpah bagi kemajuan gereja-Mu di Indonesia dan persekolahan Katolik khususnya yang ada di Indonesia ini. Dan semoga segala rencana yang akan kami lakukan pada masa-masa yang akan datang mendapat berkat dan pertolongan dari Roh-Mu sendiri, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik berkat bantuan-Mu. Sekarang kami ingin pamit dari ruang ini dan beristirahat untuk malam ini. Kami mohon Kau menyertai kami sekalian sehingga kami dapat beristirahat dengan baik dan melanjutkan segala tugas pekerjaan, karya, dan usaha kami masing-masing di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, segala doa, pujian, rasa syukur ini kami persembahkan kepadamu melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, saudara-saudari sekalian, dilindungi, dibimbing, dan dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pater Juli. Terima kasih teman-teman. Selamat Terima kasih menikmati makan malamnya dan sampai jumpa di webinar berikut. Pastor Juli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Memperlihatkan wajah saya. Putensia dari Bandar Lampung, bagaimana kabar? Baik, Pak. Jumpa. Thank you ya Pak. Mudah